Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para raun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya hormati juga selaku daripada supir pondok yang mengaku dinisuki, padahal Masya Allah Kiai Haj muda Rabitul Haq, mugi-mugi Allah beri panjang umur, sehat afiat, zahiran wa batinah. Allah beri santri-santrinya insya Allah santri yang istiqomah, santri yang sukses insya Allah dunia akhirat, amin Allahumma. Dan semua keluarga besar daripada Bustanul Makmur 2, mugi-mugi Allah beri panjang umur, sehat afiat, dan mugi-mugi Allah teruskan bersama di dunia sampai akhirat insya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma amin Allahumma amin. Dan para semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan insya Allah Al-Faqir tidak mengurangi rasa hormat Al-Faqir dari antum semuanya. Antum firras, antum semuanya penghargaan terbesar ketika berada di hadapan kita semuanya insya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, hadirin hadirat para raun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di siang hari ini yang lumayan alhamdulillah panas, yang katanya kipas angin tidak mempan. Betul memang. Masya Allah, iki kipas angin 10 tidak mempan iki. Alhamdulillah, hadirin hadirat para rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengangkat derajat manusia kecuali dia yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seseorang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kalau mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad, atau mereka tidak dikenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti yaumil qiyamah hamba-hamba Allah niku banyak kata Pak yang kenal Nabi Muhammad, tapi naudzubillah kadang-kadang Nabi Muhammad pun tidak kenal dengan mereka semuanya. Kita ngaku umat Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kita umat sampeyan, kita minta syafaat sampeyan. Bagaimana ketika yaumil qiyamah? La yanfa'u malun wala banun. Sampeyan punya anak dan manfaat tidak bisa menyelamatkan sampeyan. Sampeyan punya istri tidak bisa menyelamatkan sampeyan. Kecuali satu, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda mengaku umat Nabi Muhammad tapi tak dikenal Nabi Muhammad, mustahil mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi dengan adanya pondok-pondok yang ada di Banyuwangi, lebih-lebih pondok Bustanul Makmur, alhamdulillah kita kenal prestasinya sangat hebat. Mugi-mugi dengan ini semuanya dikenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan santri-santri semuanya insya Allah dikenal dengan Nabi Muhammad. Wali santrinya pun dikenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi satu rombongan dengan guru-gurunya, dipimpin, dipandu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin terus makmur, bukan hanya Baitul Bima Bustanul Makmur, akan tetapi insya Allah makmur di dalamnya ilmu, makmur di dalamnya sholawat, makmur di dalamnya zikir, makmur di dalamnya ibadah, makmur di dalamnya istiqamah, makmur di dalamnya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin hadirat para rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itulah
dengan dikenal Nabi Muhammad sampean harus meniru dengan gayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau Anda cinta sama manusia, pasti sampean kepin mirip dengan manusia tersebut. Sampean kalau cinta sama Gus Robert yang Masya Allah ganteng ini, awake setrek ngono, Masya Allah. Coba saya perempuan tak gondol dewe. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau Anda cinta sama seseorang, pasti kepin mirip. Dilihat modelnya, potongannya seperti apa, kepingin mirip nanti. Kebiasaannya apa, kepingin mirip. Karena apa? Sampai cinta. Tapi sebaik-baik sampai mencinta makhluknya Allah, Anda cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Anda cinta dengan kekasih Allah yang dikatakan khairu khalqillah, yang pernah Allah nyatakan dalam Al-Quran, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah bahkan berikan kepada Nabi Muhammad saufa yu'tika fatardo, sampai Nabi Muhammad puas. Anda tahu puasnya Nabi Muhammad, puasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan kula ambek sampean di hadapan Allah nanti yaumil qiyamah, masuk surga bersama-sama. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing banter amine sebelah kiri ambek kanan. Mburi iki kena panas ambruk kabeh rupane. Tasik semangat sampean nggih. Terus ngaji nggih. Mugi-mugi manfaat niki. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga kemiripan sampean jaga. Kalau Anda setiap harinya ibadah, Anda setiap harinya istiqomah apapun, tapi kemiripan hati Anda tidak ada kecantol, tidak ada kemiripan dengan orang yang soleh, mustahil Anda kumpul dengan orang-orang yang soleh. Ketahuilah mereka orang-orang yang soleh, para aulia, mereka orang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya bukan karena apa-apa. Sebelum mereka menjadi orang yang soleh, Allah jadikan mereka orang yang alim. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga la yatakhidullahu waliyan al-jahil. Tidak mungkin Allah angkat satu manusia menjadi kekasih Allah, menjadi orang pilihan Allah kalau dia masih orang yang bodoh. Tidak ngerti ilmu. Setiap hari sholat tapi tidak ngerti rukun. Setiap hari wudhu tidak ngerti bagaimana syarat-syarat eman. Sehingga tidak mungkin Allah jadikan manusia menjadi manusia pilihan Allah kecuali melewati daripada talabul ilm, menuntut Mugi-mugi calon-calon wali niki. Bukan hanya sekedar wali santri, insyaallah waliullah. Karena apa? Pertama menjadi orang yang alim. Semangat mangane. Siapa orang yang tidak merasakan pedihnya daripada ketika menuntut ilmu, dia akan merasakan perihnya nanti yaumil qiyamah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lek jenengi wong belajar, santriwan santriwati, apalan mumet ngelu iku ojo disambatno. Lek ndak ono ngelu, ndak ono mumet, duduk santri jenengi. Nggih napa nggih? Afalan jurumia, imriti, alfia, gotrunada, mulha. Waduh, mumet Ustaz, mumet kiai, gak gelem mumet sampai ning pasar. Bal-balan iku lho mumet, apa meneh menuntut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teko mae sampean masuk pondok menuntut ilmu, dari rumahnya masuk madrasah menuntut ilmu. Pada hakikatnya bukan sampai masuk ke Bustanul Makmur, Anda masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya Anda mendapatkan kenikmatan yang abadi surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang perlu Anda pikirkan, Allah ketika melihat orang-orang yang menuntut ilmu, jangankan dunia, surga dikasih kok.
Anda surga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mana cuman duit, apalagi cuman jabatan, apalagi cuman harta. Kalau Anda punya ilmu, Anda akan mendapatkan semuanya. Lebih-lebih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nabi Sulaiman. Sampean ngertos Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang termasuk kaya kan nggih? Istanahnya mewah, hebat, megah. Prajuritnya bukan hanya kalangan manusia, binatang, bahkan angin, bahkan jin saat itu menjadi prajurit Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Anda tahu apa resepnya Nabi Sulaiman? Allah kasih semua harta yang begitu megah. Jabatan raja di raja begitu hebat. Prajurit umat semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Sulaiman pernah dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman, dia minta apa sekarang? Minta harta, minta kerajaan, atau minta ilmu? Ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditawari. Kalau sampean seumpama kelas kula ambek sampean iki. Wis sampean iki ate mondok apa entuk 1 triliun? Milih apa sampean? Hah? Ilmu. Awas ngapusi. Pilihannya apa? Belajar ilmu hafalan Imriti, Alfiyah, belajar Safinatun Najah. Pilihannya bandingannya apa? Untuk duit 3 triliun, ambek dadi presiden. Pilihannya apa sampean? Mbak, yo mikir, belajar hafalan diseneni, dipecut. Aduh. Mundur wis. Mending lah nggak jadi presiden utawa duwe-duwe akeh. Itu pilihannya kita. Rendahan, gini apa nggih? Rendahan. Akhirnya modelnya ngene, jadi modal madul. Nabi Sulaiman ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, milih apa? Milih harta, milih jabatan, utawa milih ilmu. Fakhtaral ilma, sehingga Nabi Sulaiman pun memilih, aku memilih ilmu ya Allah. Sehingga fa'atahullah ilma wal mal wal muluk. Allah berikan kepada Nabi Sulaiman karena milihnya ilmu, Allah lebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ilmu, Allah kasih harta yang melimpah, Allah jadikan raja di raja saat itu karena memilih ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ilmu nggih, mugi manfaat ilmunya. Ojo minder. Dulu Al-Fagir nih, dulu saya itu SD lulus langsung mondok. Beberapa temen yang rodok model-model itu ngomong, "Cok mondok. Kok mari mondok dadi opo ini?" Saya agak goyang waktu itu. Iki mondok apa gak iki? Nganggur bahasan kemari mondok iki. Saya bingung. Datang lagi konco siji nih. Cuman waktu itu enggak ketemu Gus Robert apa. Coba tambah semangat waktu itu. Dipanas-panasi. Untuk mari mondok. Dadi apa? Gak duwe aduh macem. Dulu kita mondok ndak ana model-model kayak sekarang. Akhirnya wis subhanallah. Kita alhamdulillah kita teruskan mondok dengan cara yang diajarkan oleh as-salafun salihun. Alhamdulillah kita mondok, alhamdulillah masih diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Mugi-mugi manfaat terus. Mugi-mugi istiqomah. Ilmu, Pak. Ilmu ini akan mengangkat Anda. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat manusia-manusia hambanya yang beriman dan mereka yang menuntut ilmu. Allah angkat bagaimana? Darajat. Kalau Anda yang mengerti nahwu, ada mufrad, ada jamak, bukan jimak ya. Kalau mufrad itu darajah, berarti Allah angkat 1 derajat. Allah nyatakan darajat. Kalau jamaknya jamak apa ini? Hah? Lih,
Jamaknya jamak apa itu? Jamak taksir tadi. Jamak apa? Jamak muannas salim. Ambil hadiahnya Gus Robert nanti ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah angkat bukan hanya satu derajat, tapi Allah angkat beberapa derajat. Allah angkat terus. Bukan hanya Allah angkat derajatnya sampai di dunia, tapi di akhirat Allah angkat fid dini wad dunya wal akhirah. Sampean sering doa seperti ini. Apal mungkin doanya sampean. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa gina adzaban nar. Amin Allahumma. Rabbana atina fid dunya, ya Allah Tuhan kami, atina berilah kepadaku fid dunya di dalam kehidupan di hasanah kebaikan. Wa fil akhirati dan di akhirat hasanah juga kebaikan. Pertanyaannya, fid dunya hasanah itu apa? Hasanah di dunia itu apa? Mungkin kelas kula mbek sampean hafal kabeh niki. Setiap mari donga. Terkenal dengan doa, sebutan doa apa itu? Doa sapu disapu kabeh wis sampai sampean. Permintaannya, minta di hidup di dunia enak, hasanah, di akhirat juga Pertanyaannya, hasanah itu apa? Hasanah itu apa Anda tidak sholat, ninggalkan gara-gara buka toko? Apakah Anda sampean hasanah itu tidak poso gara-gara sampean kerja? Hasanah itu apa? Anda mementingkan sekolah tapi tidak ngerti rukun-rukun sholat. Hasanah itu apa? Hasanah Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau menafsiri dalam kalimat hasanah di doa tersebut. Beliau mengatakan al-ilmu wal ibadah. Bukan ibadah dan ilmu, tapi ilmu dan ibadah. Hasanah di dalam dunia yaitu sampean mengetahui ilmu dilanjutkan dengan ibadah. Imam Ghazali bukan mengatakan ibadah dengan tapi ilmu dulu baru sampean dilanjutkan dengan ibadah. Hasanah di dunia itu ilmu dengan ibadah. Bukan hanya ibadah toh Pak. Bukan hanya ibadah saja, bukan hanya ilmu saja tanpa ibadah. Bukan hasanah. Hasanah itu ilmu disambung dengan ibadah. Kalau Anda ibadah tanpa ilmu, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Al-Imam Ibn Ruslan beliau mengatakan dalam zubatnya, setiap manusia, hamba semuanya, amal-amal Anda tanpa dibarengi dengan ilmu mardud, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Eman. Sehingga sampai hidup di dunia kepingin hasanah dari Allah, belajar ilmu dan ibadah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa fil akhirati hasanah. Dan kita kepingin bukan hanya hasanah di dunia, hasanah juga di akhirat. Apa hasanah di akhirat? Apa kebaikan di akhirat? Al-Imam Ghazali mengatakan hasanah fil akhirati wahiyya al-jannah. Yaitu ma'a habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga yang di dalamnya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa bayangkan mereka orang-orang yang saleh, bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, beliau mengatakan, aku ini masuk surga bukan karena kepingin bangunan yang begitu mewah. Saya masuk surga bukan kepingin menikmati bidadari. Saya masuk surga bukan kepingin mungkin telaga Hud, bukan. Saya kepingin masuk surga karena di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang saleh. Hayatuhum fid dunya bil ilm wal ibadah. Hidupnya mereka di dunia selalu mementingkan ilmu dengan ibadah. Wa hayatuhum fil akhirah fil jannah ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Mereka hidupnya di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sehingga ditanya, kenapa kalau surga tanpa Muhammad? Dulu kita santri-santri pernah tanya sama guru kita. Saya mondok di Pasuruan sama Habib Taufik bin Abdul Ghadir Segar. Tanya, beliau menjawab, surga itu kalau tanpa Muhammad Rasul SAW seperti orang yang nikah tanpa bisa ditiduri. Nikah tanpa bisa dirasakan. Nikah, ijab kabul, saya terima nikahnya, gobil tu nikah wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ternyata masuk kamar tidak boleh disentuh. Apa manfaat nikah? Gini apa nggih? Nikmatnya nikah itu waktu akad apa waktu malam hari? Kok meru kon iki? Kok ruruwo? Kan iya, sehingga dikatakan apa namanya? Istilahnya agad. Apa itu agad? Agdun yatadammanu ibahatu wat'in. Secara fikih itu ya. Akad nikah adalah satu transaksi agar supaya diperbolehkan dan dihalalkan untuk wate. Apa itu wate? Ketika sampean bersenang-senang dengan suami istri. Intinya seperti itu. Kalau Anda nikah tidak bisa bersenang-senang, apa manfaatnya nikah? Sepo Pak lah bahasa Jawa. Kan nggih? Tawar, gak ono rasane, gak enak blas. Tuas nikah, geletek, ternyata seperti itu. Tapi kalau Anda nikah bisa dirasakan, wow nikmat. Punya istri, sing semangat sing kono. Iki wisuda kawin kabeh mari iki. Ngedeni. Waduh. Sallallahu alaihi Muhammad. Itulah mereka mensifatkan surga tanpa Nabi Muhammad SAW. Masuk surga tanpa Nabi seakan-akan tawar, tidak ada rasanya, tanpa ada nikmat yang begitu hebat karena tidak ada dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Mugi-mugi nggih kula ambek sampeyan dan anak-anak kita semuanya dijadikan di dunia ahlul ilm, orang cinta dengan ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak ketika yaumil qiyamah dan kelak ketika di akhirat kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin hadirat para rawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Anda punya anak dipondokkan. Paling aman akhir zaman, Pak, Bu. Sampean punya anak pondokno. Buaan wis. Buaan di pondok. Ojo eman sampean. Jangan khawatir. Ini manusia, ustadz ini guru-guru ini, kiai-kiai ini ngerti aturan. Tidak mungkin anak sampean di sini dipecut tanpa ada sebab musabab. Dipecut tujuannya mendidik. Dan tidak mungkin anak sampai ditelantarkan di sini. Mungkin insya Allah guru-guru mereka lebih sayang daripada Anda. Kadang-kadang orang tua repot kalau anak itu tidak mangan bingung. Sak kampung didolei Pak. Ayo mangan. Tidak mangan mati kon. Ayo tidak makan sakit. Ketika tidak sholat, ketika sampai sholat Allahu Akbar, anaknya tidak sholat biasa kadang-kadang. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ketika sampean baca Al-Quran, anaknya tidak baca Al-Quran, sampean kira-kira bingung seperti anak tidak makan. Biasa, Bib. Es arek cilik, waya dolen, Bib, si enom, trek-trekan. Biasa, Bib. Loh, hati-hati. Hati-hati. Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak yang baru lahir itu Pak, Bu, fitrah, suci, bersih. Seperti kertas yang masih putih. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanih. Maka abah dan ibu inilah yang membuat karakter daripada anaknya. Didadikno model apa terserah abahnya. Kalau abah ibu menjadi orang yang ahli Yahud, mereka akan anaknya diajari menjadi Yahudi. Kalau abah ibunya ahli Nasara, anaknya akan menjadi ahli Nasara.
Kalau abah ibunya orang yang majus, anak-anaknya mereka ahli majusi. Sama kalau abah ibunya muslim sejati, anak-anaknya akan menjadi orang yang muslim sejati. Tergantung anaknya. Sehingga pepatah Arab mengatakan ma fil aba fil abna. Karakter yang ada di anak pasti itu tularan daripada abah dan ibu. Kalau sampai kepingin anaknya baik, jadilah orang tua yang baik. Anda harus lebih bingung, anaknya kok tidak baca Quran sehari ya. Bingung, telepon, nak baca Quran. Nak sudah sholat, nak zikirnya, nak sholawatnya, nak istighfarnya. Sebagaimana Anda bingung ketika anaknya tidak makan seharian. Karena apa? Kadang orang tua demikian. Maaf nih, maaf. Anak sampean bukan binatang. Anak sampean bukan hewan. Tapi manusia yang bakal diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi orang tua yang dolim, Pak, Bu. Kenapa dolim? Iya, kalau Anda cukup repot dengan makannya anak, kambing itu juga repot dengan makannya anak. Ayam itu, giring anaknya juga makan. Sama, cuma repot makan saja di kamar mandi, sakit dan itu. Tapi binatang tidak pernah mengurusi anaknya untuk cinta Nabi Muhammad SAW. Tapi binatang tidak pernah mengisi anaknya dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kasih sampean bisa mikir nggih, bisa mikir. Biar sampean untung punya anak yang mereka anak-anak sampean insyaallah menjadi pencinta ilmu dan orang yang ahli ilmu. Sampean itu bagian kita ini ada orang-orang yang cinta daripada dunia. Wis gak usah belajar kerja. Gini apa nggih? Ada kadang pikir seperti ini. Kerja, dunia, sehingga jadilah orang yang kaya raya. Jangan jadi orang yang ahli ilmu. Anda bisa ketahui orang Indonesia kalau dibandingkan dengan orang Eropa di luar Islam, mereka lebih kaya daripada orang Islam. Jabatan itu lebih mereka dapatkan di luar Islam. Tapi orang Islam, tapi tahu Anda mereka orang di luar Islam bisa menikmati, Anda menikmati kerja, Anda menikmati uang, Anda menikmati dunia, mereka orang di luar Islam bisa menikmati, Pak. Bisa menikmati. Anda menikmati kerjanya, mereka juga menikmati orang Yahudi wan Nasara, bahkan lebih hebat daripada sampean. Anda menikmati dengan jabatannya, mereka orang Yahudi dan Nasara juga lebih menikmati dan lebih mendapatkan jabatan lebih hebat. Tapi kalau Anda menikmati belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW, Anda menikmati solawat kepada Rasul, Anda menikmati dengan kalimat la ilaha illallah ketika tahlil, Anda menikmati dengan ibadah yang ada, mereka orang Yahud dan Nasara tidak pernah menikmati apa yang sampai terasakan. Itulah kenikmatan yang dikasih lebih oleh Allah bagi mereka orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ilmu. Sehingga abah hati-hati nggih. Abah ibu jangan sampai Anda mengkedorkan, Anda membuat orang anak-anak Anda menjadi malas, Anda lari daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu mereka didoakan oleh Nabi Muhammad. Kelas orang tua yang memondokkan anaknya ini didoakan oleh Nabi. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk menjadi anak yang baik. Sampai didoakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tahu rahmat dari Allah, Pak, Bu, itu tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiket masuk surganya Allah, rahmat. Ketika Anda rahmat kepada anaknya, ketika Anda membantu anak-anaknya berbuat baik untuk mencari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi rahmat ini menjadi rahmat yang satu bentuk menghantar kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal manahala walidun waladahu afdol min adabil hasan. Tidak ada pemberian yang lebih afdol daripada kepada anaknya, melainkan daripada pendidikan yang baik. Alhamdulillah nggih, pendidikan ini Masya Allah. Mugi-mugi makmur terus pendidikan ini.
Mugi-mugi semuanya dikasih makmur istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para raun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, apa mana? Sampun. Sekalian. Enggak. Akeh njaluk wong iki. Hadirin hadirat para raun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang panas ini alhamdulillah mugi-mugi hati kita pun panas dengan siraman ilmunya Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi pulang dari sini kita semuanya tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi tawasul, menjadi tawasun, menjadi tahasun, semuanya menjadi baik, menjadi nyambung insyaallah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sebagaimana didoakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ana Ali bad'i wa antum hadirun aminun, kata beliau. Pernah sesekali duduk bersama santri-santrinya, ayo hadirin semuanya ucapkan amin, saya mau doa, doa ini bakal digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bagian doa tersebut? Sebagiannya magtu ana yusal wajahilna yaga fil alimin. Ya Allah, mugi-mugi yang terputus di antara kita disambungkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi yang jauh di antara kita didekatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang bodoh tidak ngerti ilmu di antara kita yaga fil alimin, menjadi orang-orang yang alim insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Mugi-mugi yang sedikit ini menjadi ilmu barakah, menjadi ilmu yang manfaat, menjadi satu motivasi spirit bagi santri-santri untuk menjadi santri yang teguh, ojo goyang, ojo gara-gara kepingin kawin terus mandek terus sampai selesaikan, sampai selesai insya Allah ndak usah golek jodoh teko dewe sampai sampean kok ngebet kabeh. Ya, mugi-mugi dan orang tua semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rezekinya digampangkan untuk memondokkan anaknya dan kekuatannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selalu kumpul di dunia, bukan hanya sekedar di dunia, sampai akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga hati kula sampean sedaya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk bulan Ramadan. Mugi-mugi kita masuk bulan Ramadan bukan hanya jasad kita yang bersih, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin hati-hati, karena hati ini tempatnya masyhadur Rabb. Mugi-mugi hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-galab wi'a, hati adalah wadah, sehingga al-ma' wal ilm, airnya adalah ilmu. Kalau wadahnya, gelasnya kotor, ilmu apapun yang Anda tuangkan di sana akan menjadi kotor itu ilmu. Tapi kalau gelasnya bersih, sama kalau ilmunya tidak baik akan tidak baik. Tapi dengan wadah yang bersih, ilmu yang bersih akan membuahkan daripada keadaan yang bersih insya Allah. Mugi-mugi hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi kita selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mata kita dipertemukan dengan guru-guru yang saleh sehingga menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ya Allah, santriwan santriwati menjadi santriwan santriwati yang sukses dunia sampai akhirat. Sukses dunia akhirat dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan semuanya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengangkat nama baik pondok, mengangkat nama baik guru-gurunya, mengangkat nama baik daripada orang tuanya insyaallah, dan mengangkat nama baik masyarakat Indonesia seluruhnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mugi-mugi anak-anak kita dijauhkan daripada perkumpulan bebas. Mugi-mugi anak kita semuanya dijauhkan daripada minum-minuman keras. Dan mugi-mugi ya Allah anak kita jauhkan daripada narkoba, jauhkan daripada perzinaan, jauhkan daripada sesuatu yang merusak daripada moral akhlak dari anak-anak kita ya Allah. Anak-anak kita aset kita di dunia sampai akhirat ya Allah. Angkat tangan kita semua ya Allah. Angkat tangan kita untuk menadahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak kita ya Allah, mereka adalah aset dunia kita, dunia sampai akhirat. Rumah kita akan kita tinggal, mobil kita akan kita tinggal, rumah kita tetap, anak kita akan tetap, mereka anak kita sampai di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka anak kita ya Allah, kita di barzah, mereka anak kita di mizan, mereka anak kita ya Allah. Jadikan anak-anak kita saleh salehah ya Allah.
Jadikan anak-anak kita yang selalu berbakti kepada orang tua ya Allah. Jadikan anak kita sehat afiat ya Allah. Jangan matikan kita selaku orang tua ya Allah, kecuali sudah melihat anak kita menjadi anak yang saleh, yang sehingga bisa membantu kita di akhirat kelak ya Allah, masukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan anak-anak kami ya Allah, santriwan santriwati semua umumnya ya Allah, jadi mereka orang yang istiqamah untuk membawa hamalatul ilm, membawa ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbah ya Ghauthah. Dan kita minta ya Allah, guru-guru yang di sini jadikan mereka guru-guru yang istiqamah, guru-guru yang menghantar untuk ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri mereka dakwahnya keberhasilan ya Allah, beri dakwahnya mereka diterima masyarakat ya Allah, beri dakwahnya mereka semuanya kullama kharat min kalamihi masmu' min kullin nas, semua apa yang dikeluarkan daripada omongannya ya Allah didengar oleh semua manusia ya Allah ya Rabbah ya Ghauthah ya Dzal Jalal wal Ikram ya Allah. Jadikan guru-guru kami semuanya mereka panjang umur, sehat afiat, sabar untuk mendidik kami ya Allah. Jangan hilangkan mereka daripada pandangan kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah, jadikan mereka panjang umur, sehat afiat, zahiran wa batina ya Allah. Orang tua kami ya Allah yang sudah di alam kubur, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Jadikan kuburan-kuburan mereka raudhatun min riyadil jannah, daripada kebun-kebunan surga ya Allah. Kumpulkan mereka dengan kakek-kakeknya yang saleh, kumpulkan mereka dengan orang-orang yang saleh, kumpulkan mereka dengan guru-gurunya yang saleh ya Allah. Sehingga jadikan kuburan mereka sebagaimana bertemunya mereka dengan orang-orang yang saleh, sehingga tidak mendapatkan kesusahan sama sekali ya Allah. Orang tua kami ya Allah, mereka ada jimat kami ya Allah di dunia sampai akhirat ya Allah. Jadikan mereka ya Allah untuk selalu mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan orang tua kami ya Allah bangga dengan kami ya Allah, sehingga rahmatnya mereka akan membawa ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah. Orang tua kami ya Allah, beri mereka panjang umur, sehat afiat ya Allah. Kita belum banyak berbakti kepada orang tua ya Allah. Terkadang orang tua sudah diambil terlebih dahulu ya Allah. Kita punya orang tua ya Allah, semoga mereka panjang umur, sehat afiat. Mereka sayang kepada kami ya Allah. Kita kami ya Allah ditimang, digendong oleh orang tua kami ya Allah. Kita kencing daripada bajunya mereka ya Allah. Mereka sibuk membersihkan kami, bukan bajunya mereka ya Allah. Rahmati orang tua kami ya Allah. Rahmati orang tua kami ya Allah, karena mereka pernah selalu menyusui kami tanpa bayaran ya Allah. Mereka membesarkan kami tanpa bayaran ya Allah, karena mereka rahmat kepada kami ya Allah. Kadang lupa mereka tidak makan karena memperhatikan makannya kami ya Allah. Lupa mereka kesehatan, kadang lupa daripada semuanya untuk memakmurkan hidup kami, untuk membiayai kehidup kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah hidup dengan rahmat untuk anak-anaknya ya Allah, sebagaimana janji Engkau ya Allah. Janjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka manusia yang rahmat kepada manusia lainnya, yarhamukumur rahman, Allah akan memberikan rahmat kepada dia. Kita saksi selaku anak ya Allah, orang tua kami mereka yang rahmat kepada kami selaku waktu kecil ya Allah, rahmati orang tua kami ya Allah. Kadang mereka kerja sampai lupa ibadah, kadang ya Allah, demi Allah mereka kerja untuk cari nafkah untuk anak-anaknya ya Allah, untuk istrinya ya Allah. Mereka rahmat ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka yang meninggalkan ibadah ya Allah. Kadang lupa ibadah, lupa sholat, bukan karena apa ya Allah, mereka karena untuk membiayai kami ya Allah. Kita minta selaku anak ya Allah, dengan yang pernah mereka susui kami ya Allah, pernah mereka membiayai kami ya Allah, kita minta ya Allah dengan itu semuanya ampuni semua dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka rahmat kepada kami ya Allah. Ya Ghauthah ya Dzal Jalali wal Ikram wal Mawahibil Izam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wala tuwallina waliyan siwak, wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asad, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Ya Allah, jadikan yang hadir semua di sini ya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatud dunya bil maisarah ya Allah, hajat dunia kami ya Allah antum gampangkan ya Allah, gampangkan semua hajat kami di dunia ya Allah. Kita banyak masalah di keluarga, masalah di kerjaan, masalah di luar, masalah semuanya ya Allah. Jadikan masalah kami ya Allah, jangan gampangkan semuanya ya Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampangkan urusan dunia kami ya Allah, kerjaan kami beri barokah ya Allah, rizki kami beri barokah ya Allah. Gampangkan semuanya ya Allah, dan jadikan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk surga bighairi hisab, sehingga masuk surga tanpa dihisab. Kita kumpul bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rombongan bersama guru-guru kami semuanya ya Allah, rombongan kepada orang-orang yang soleh, rombongan bersama khulafa Rasyidun, rombongan bersama para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, rombongan bersama keluarga Nabi Muhammad, rombongan bersama para tabi'in, rombongan bersama orang-orang yang soleh ya Rabbal Alamin. Semoga hajat-hajat kami semuanya ini yang kita minta ya Allah dikabulkan semua ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin, amin ya Rabbal Alamin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir kita baca ya Arhamar Rahimin Pak nggih. Cek adem, suasai panas, atine ben adem. Baca ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin, ya فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج لمن ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.